Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi IPA ya untuk biologi. Kita masih tetap membahas berkenaan dengan klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu secara umum kan terbagi menjadi tiga ya. Ada fungi, plante, dan animalia ya. Nah, fungi ini jamur, plante itu berarti tumbuhan, animalia berarti hewan. Nah, animalia itu dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Nah, vertebrata ini ada dibagi menjadi lima nih. Ada Pisces, reptilia, amphibia, aves, dan mamalia. Sementara avertebrata itu banyak. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama terkait dengan vertebrata. Nah, vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi vertebrae itu artinya adalah tulang belakang yang menyusun kerangka tubuh bagian dalam. Nah, tulang belakang ini melindungi sumsum tulang belakang atau bagian dari sistem saraf pusat. Nah, jadi hewan vertebrata ini adalah umumnya berukuran tubuh lebih besar, memiliki sistem organ yang kompleks dan sistem saraf yang berkembang. Itu yang disebut dengan vertebrata. Jadi vertebrae itu adalah tulang belakang. Lalu, bagaimana dengan avertebrata? Avertebrata adalah kebalikannya. Jadi hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Biasanya struktur tubuhnya ditopang oleh apa namanya exo exoskeleton atau rangka luar ya atau jaringan lunak. Nah, sebagian hewan besar di bumi ini termasuk ke dalam kelompok ini ya. Saya akan berikan contoh kalau hewan vertebrata itu contohnya Pisces. Di sini kan ada klasifikasinya ya. Pisces itu ikan ya. Kemudian ada amfibia. Amfibia itu hewan yang hidup di dua alam. Contohnya adalah katak, salamander, ya. Kalau reptilia, ya, reptilia itu adalah kulitnya bersisik kering, bernapas dengan paru-paru. Ya, contohnya adalah ular, kadal, kura-kura itu reptilia. Kemudian aves. Aves itu burung, ya. Jadi biasanya dia berbulu, bersayap, bernafas dengan paru-paru dan bertelur, ya. Nah, contohnya adalah ayam, merpati, elang. Nah, itu masuk ke dalam aves. Dan terakhir adalah mamalia. Jadi itu contoh vertebrata. Mamalia ini memiliki kelenjar susu, ya, berbulu, bernafas dengan paru-paru. Contohnya adalah apa? Sapi, gajah, kucing, dan termasuk manusia. Sementara avertebrata itu banyak ya di sini. Ada yang namanya porifera. Porifera berarti hewan berpori ya, hidupnya di air dan tubuhnya berpori. Contohnya apa? SpongeBob SquarePants ya, spons laut. Nah, itu hewan berpori. Kemudian ada Coelenterata ya. Contohnya adalah ubur-ubur dan anemon laut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membatasi dulu ya. Kita bahas hewan vertebrata. Jadi hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrae. Nah, seperti yang Anda lihat bahwa hewan vertebrata di sini itu dia diklasifikasikan menjadi lima ya. Jadi ada Pisces, ikan, amphibia, kemudian reptilia, hewan melata, kemudian aves, burung, kemudian mamalia. Ya. Nah, kita mulai yang pertama yaitu Pisces. Pisces itu adalah ikan. Nah, ini adalah gambar dari hewan vertebrata. Ya, Anda lihat di sini ada ikan, Pisces, reptilia itu diwakili oleh ular, kemudian aves burung, ya, diwakili oleh burung, katak amfibia, dan terakhir adalah kucing. Ya, contohnya ya diwakili oleh kucing yaitu mamalia. Baik, kita mulai dari yang pertama, ikan atau Pisces. Baik, nah seperti yang Anda lihat, ini adalah gambar ikan atau Pisces. Ya, ikan
atau Pisces adalah kelompok vertebrata yang berdarah dingin atau yang disebut sebagai poikiloterm. Biasanya hidup di air dan bernafas dengan menggunakan insang. Nah, jadi Pisces ini merupakan kelompok hewan vertebrata paling tua, ya, seperti ikan lumba-lumba itu tua itu, dan paling banyak jenisnya di antara hewan-hewan yang lain. Nah, di sini dia menyebar di mana-mana, bisa di air asin, di air laut, kemudian di air tawar, bahkan di air payau. Nah, eh, saya akan menggambarkan ciri-ciri umum dari Pisces ini. Pertama, habitatnya, tempat hidupnya. Dia biasanya seluruh hidupnya di air, Pisces ini. Kemudian yang kedua, bernafas dengan insang. Tubuhnya biasanya dilapisi oleh sisik, seperti yang Anda lihat di gambar, ya. Dan tersusun dari zat kitin namanya. Kemudian kulit dilengkapi dengan kelenjar lendir. Makanya kalau ada pegang ikan gitu ya, dia suka berlendir untuk mengurangi gesekan dengan air fungsinya itu. Kemudian kerangka atau endoskeleton itu bisa berupa tulang rawan atau tulang keras. Sekarang darahnya. Ikan itu memiliki peredaran darah tertutup dan tunggal. Jadi darah mengalir sekali melewati jantung dalam satu sirkulasi. Kemudian jantungnya biasanya memiliki dua ruang, satu atrium dan satu ventrikel. Kemudian bagaimana dengan suhu tubuh ikan? Suhu tubuh ikan, karena ikan itu berdarah dingin, maka dia suhu tubuhnya mengikuti lingkungan. Ya, jadi kalau lingkungannya dingin, dia ikut dingin. Kalau agak hangat, dia ikut agak hangat. Kemudian sistem saraf. Nah, sarafnya itu terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan 10 pasang saraf kranial. Alat geraknya apa? Ikan bergerak tidak dengan kaki ya, tapi dia bergerak dengan sirip. Ya, seperti Anda lihat gambarnya, bergerak dengan sirip. Ikan itu bagaimana cara dia memperbanyak? Bereproduksi biasanya secara seksual atau juga dia bisa pembuahan eksternal. Jadi pembuahannya di luar tubuhnya, ya. Nah, jadi inilah ciri-ciri daripada Pisces itu sendiri, ya. Kemudian, hewan vertebrata yang kedua adalah amfibia, ya. Amfibi, sejenis alat kendaraan ya, kendaraan untuk pertahanan. Nah, amfibia ini merupakan hewan yang hidup di dua alam, ya. Hidup di dua alam. Jadi kelompok hewan ini biasanya vertebrata, dia berdarah dingin dan dapat hidup di dua alam, air dan darat. Ya, jadi amfibi itu berasal dari bahasa Yunani. Ampi itu artinya adalah ganda dua dan bi itu dari kata bios hidup. Ya, berarti ada dua dua kehidupan. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya itu tadi ya, katak, kemudian kura-kura itu hewan amfibia. Dia bisa hidup di air dan bisa juga hidup di darat. Nah, tubuhnya biasanya simetri bilateral dan ditutupi kulit tipis yang lembab tanpa sisik dia, lain dengan ikan. Kaya kelenjar lendir. Nah, biasanya amfibi itu sistem pernafasannya kalau waktu dia masih menjadi larva, itu biasanya dia bernafas dengan insang, ya seperti katak, ya kodok. Ya waktu kecil dia bernafas dengan insang, tapi pada saat dewasa dia berubah menjadi paru-paru. Atau ada juga yang bernafas dengan kulit dan rongga mulut. Nah, amfibi termasuk memiliki suhu tubuh berdarah dingin. Ya, suhu tubuhnya dia juga sama seperti ikan, mengikuti lingkungan. Peredaran darahnya itu tertutup ganda dan tidak sempurna. Jadi jantungnya itu terdiri dari tiga ruang, lain dengan ikan yang dua ya. Amfibi itu ada dua atrium dan satu ventrikel. Nah, alat geraknya dia ini berbeda dengan ikan. Kalau ikan kan sirip, dia memiliki dua pasang kaki ya, dengan selaput renang dan beberapa jenis. Nah, bagaimana dia memperbanyak atau bereproduksi? Reproduksi dia itu dengan cara seksual. Bisa juga seperti ikan pembuahan eksternal, jadi pembuahannya di luar tubuh. Nah, tetapi umumnya amfibia ini bertelur di air atau yang disebut sebagai ovipar. Nah, eh, indera khusus. Jadi si amfibi ini memiliki mata dengan kelopak dan membran
Nictitans artinya. Apa itu nictitans? Lapisan pelindung mata serta telinga sederhana atau timpanum. Ya, oke. Ini terkait dengan hewan amfibia. Ya, jadi pada hari ini kita belajar dua jenis hewan. Ya, yang vertebrata yang bertulang belakang. Yang pertama itu adalah Pisces, ikan, dan yang kedua itu adalah amfibia. Ya, demikian pelajaran IPA pada hari ini.